Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh bersama dengan Anda di dalam live malam ini. Saya menyapa buat setiap teman-teman yang ada di radio ataupun di internet ataupun melihat akan YouTube ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya tidak kebetulan dan saya percaya ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Anda dipertemukan bersama dengan program Kingdom and Well. Sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya akan berdoa sekali lagi buat Anda. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Sampaikan isi hatimu Tuhan, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Karena Engkau sendiri yang berbicara melalui pesanmu pada malam ini. Dan biarkan Kau menjamah setiap anak-anakmu Tuhan, yang mendengar radio ini, dimanapun mereka berada. Entah mereka ada di dalam maupun luar negeri, melalui radio atau melalui internet. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Pentakostamu sedang terjadi malam ini. Sekalipun melalui radio kami percaya Tuhan, biarkan kuasamu menjamah mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau memberikan kelepasan kepada mereka yang terikat. Dan Engkau memberikan kebebasan kepada mereka yang mengalami akan masalah dan hutang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Malam ini, saya punya pesan yang sangat kuat buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sedang berada di dalam sebuah musim yang sangat-sangat luar biasa. Sebuah musim di mana Tuhan akan mencurahkan sesuatu kejutan buat setiap umatnya yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada saya malam ini, mengapa saya live bersama dengan Anda? Karena saya percaya Pentakosta tahun ini akan menjadi Pentakosta yang sangat dahsyat. Anda melihat video saya hari ini, Anda melihat YouTube ini, Anda melihat rekaman ini, Anda sedang mendengar secara live. Saya mau katakan buat saudara hari ini, jika Anda ingin didoakan, atau Anda ingin menerima apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami, melalui update dari Kingdom and Well, Anda bisa kirim SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan akan ada kami yang akan berdoa buat Anda. Malam ini ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat ke-17. Kisah Rasul 2 ayat ke-17, firman Tuhan katakan gini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika saya menyadari tahun ini seluruh umat di seluruh dunia memperingati yang namanya kegeraan Azusa Street, 100 tahun Azusa Street, saudara-saudara. Dan saya percaya dalam alam roh, ketika setiap umat Tuhan di seluruh dunia memperingati yang namanya Azusa Street, kegeraan kuasa Tuhan dimulai daripada yang namanya istal kuda, saudara, kandang kuda, saudara. Seorang dengan mata buta dipakai oleh Tuhan luar biasa dan mengadakan sebuah kegeraan yang sangat dahsyat pada masa itu. Dan ketika saya merenungkan malam ini, Tuhan bilang gini sama saya, "Nak, kamu bilang sama setiap umatku, kalau aku bikin kejutan itu tiba-tiba. Kalau aku bikin kejutan tiba-tiba, pintu yang tertutup itu akan tiba-tiba akan terbuka. Pintu yang selama bertahun-tahun, yang berpuluh-puluh tahun itu tertutup akan terbuka. Dan itu bukan karena perbuatan mereka, tetapi itu karena kemauanku," kata Tuhan. Itu karena mau-mauku, Tuhan bilang gitu. Dan Tuhan bilang, tahun 2016 ini, ketika Anda memasuki Pentakosta, saudara, saya percaya roh Tuhan yang dahsyat sedang dicurahkan di atas setiap kita. Besok Anda datang ke gereja Anda masing-masing,
Dan setiap umat di seluruh dunia sedang memperingati yang namanya Pentakosta, saudara. Kegeraan Roh Kudus yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. That's why, kenapa saya live di tempat ini pada malam ini. Karena sekalipun kami hanya melalui radio, saudara, saya percaya firman Tuhan tidak akan terbelenggu tuh. Firman Tuhan akan disampaikan dan Tuhan akan melawat setiap kita dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Saya amazing dengan apa yang dikatakan hari-hari terakhir. Sebenarnya firman ini sudah disampaikan dalam kitab Yoel, saudara. Di dalam perjanjian lama. Disampaikan oleh Nabi Yoel, saudara. Tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal kedua, sebelum terjadi kegeraan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, ditandai dengan Tuhan mengingatkan melalui khotbah Petrus bahwa Yoel telah bernubuat, Nabi Yoel telah bernubuat bahwa ada kegeraan Roh Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda pernah melihat live saya beberapa waktu yang lalu, saya sudah menceritakan bagaimana Tuhan menjamah saya, Tuhan mengubah saya, mempertobatkan saya. Saya bukan seorang yang dipanggil oleh Tuhan full time, tetapi karena saya punya hutang nyawa dengan Tuhan, Tuhan tarik saya melalui berbagai macam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, melalui perkataan nubuatan, sehingga saya tidak bisa keluar daripada panggilan Tuhan. Tuhan berkali-kali panggil saya, sampai akhirnya saya menurut dengan Tuhan. Malam ini Bapak dan Saudara, saya mau katakan buat saudara, ada kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Angkat tangan kananmu saat ini, saudara. Angkat tangan kananmu saat ini. Dan Tuhan berkata hari ini, aku akan melawat hidupmu. Aku akan mengubah hidupmu. Aku akan menjadikan engkau melihat sesuatu yang ajaib. Mulai hari ini, pemeliharaanku tidak akan pernah berakhir dalam hidupmu. Karena engkau taat dengan aku akan menaikkan engkau ke level yang selanjutnya. Pentakosta tahun ke depan akan menjadi Pentakosta yang berbeda dalam hidupmu. Karena aku sedang mengubah hidupmu. Dan kau akan menandai dari hari ini sampai tahun berikutnya. Tuhan katakan, aku akan membawa sebuah kegeraan yang baru. Anggur yang baru yang dicurahkan, anggur sukacita yang dicurahkan. Tuhan katakan, aku sedang melawat timur, kata Tuhan. Dari timur akan muncul begitu banyak sekali pejuang-pejuang. Dari timur akan muncul begitu banyak sekali orang-orang yang akan aku berkati. Dari timur akan muncul misionaris-misionaris yang akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amazing. Saya percaya kegeraan Tuhan pernah terjadi di tahun 65. Dan Tuhan izinkan saya untuk menerbitkan bukunya. Judulnya Like a Mighty Wind. Saya rilis, saya publish tahun 2007 dalam bahasa Indonesia. Masih ada 400 buku Bapak Saudara. Jika Anda inginkan buku itu hanya 55.000 Bapak Saudara. Dengan angka 55, Anda seperti Anda melakukan yang namanya point of contact. Itu buku sangat luar biasa. Kegeraan air berubah menjadi anggur, saudara. Orang bagaimana bisa berjalan di atas air. Kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, menyembuhkan. Bukan cuma menyembuhkan, orang mati dibangkitkan. Anda bisa membaca buku itu, saudara. Anda juga bisa hubungi kami di nomor yang sama, 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau katakan buat saudara, firman Tuhan katakan ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya, Tuhan tidak pernah memilih siapa yang akan mengalami pencurahan. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa saudara? Semua manusia. Artinya, siapapun bisa dicurahkan oleh Tuhan. Penjahat pun bisa dicurahkan oleh Tuhan. Orang yang licik pun bisa dicurahkan oleh Tuhan. Selalu ada yang namanya second chance di dalam namanya kegeraan Roh Kudus. Dan Tuhan katakan malam ini pesan yang sangat penting. Saya tidak persiapkan sebelumnya, tapi Tuhan katakan pada saya, mulutmu akan berbicara dan engkau akan berbicara dan umatku akan mendengar dan aku akan melawat mereka. Firman Tuhan katakan, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Karunia pertama yang Tuhan akan curahkan di hari akhir ini adalah nubuat, atau bahasa Inggrisnya adalah prophesy, saudara.
Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini setan paling takut dengan yang namanya karunia nubuat. Karena dengan Anda bernubuat, Anda sedang membatalkan pekerjaan setan yang ingin dirancangkan dalam hidup manusia. Anda bernubuat, Anda mendeklarasikan perkataan Tuhan ke dalam hidup daripada kedagingan manusia. Anda memperkatakan, mendeklarasikan kebalikannya, Bapak Saudara. Dan saya berkata kepada saudara, anak-anakmu laki dan perempuan akan bernubuat, prophesy. Saudara, peramal pun, orang mengatakan, wah, kalau orang bernubuat, orang berkata, orang itu seperti peramal. Saudara dengar baik-baik. Salah satu karunia yang ditakuti oleh setan adalah Anda bisa bernubuat. Anda bernubuat belum tentu Anda nabi, tetapi seorang nabi pasti bisa bernubuat. Tetapi setiap orang diberi oleh Tuhan karunia nubuat, jika Anda menginginkannya. Kalau Anda baca, ada dikatakan, kejarlah kasih dan inginkanlah karunia. Bahasa Inggrisnya inginkanlah ada have it desire. Artinya engkau punya kesungguhan, engkau sungguh-sungguh menginginkan. Menginginkan banget. Have a desire. Punya hasrat, punya nafsu. Untuk apa? Karunia, saudara. Kalau Anda tidak punya yang namanya hasrat, Tuhan tidak akan bisa memberikan kepada engkau. Anda punya karunia, Anda punya hasrat untuk bernubuat, saudara. Dan Tuhan akan memberikan. Dan firman Tuhan katakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan kedua, terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Hal yang kedua adalah karunia yang akan dipulihkan oleh Tuhan, akan dibangkitkan oleh Tuhan di tahun-tahun ke depan ini adalah, dari tahun ini saudara, tahun ini sampai tahun ke depan, ya, itu adalah karunia yang namanya penglihatan. Pak, itu kan dari waktu yang lalu sudah ada karunia nubuat penglihatan. Iya. Tapi Tuhan katakan, ada momentum dari karunia ini. Karena karunia ini ketika dipakai akan semakin sangat tajam. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Satu. Dua adalah teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah vision. Anda mendapatkan vision. Bisa nggak orang yang tidak dikuasai oleh roh Tuhan, orang yang tidak dikuasai oleh roh Kristus, mereka bisa mendapatkan penglihatan? Bisa, saudara. Tapi sumbernya dari mana tidak tahu. Karena saya mau kata buat saudara, setan iblis itu bisa memberikan penglihatan-penglihatan palsu. Makanya saudara perlu sadar bahwa kalau saudara sebagai orang percaya punya karunia penglihatan, itu paling ditakuti oleh setan. Setan paling tidak suka Anda punya karunia penglihatan. Setan paling tidak suka Anda punya karunia nubuat. Makanya dia kamuflasekan, dan dia selalu mengatakan, kejar karakter, kejar karakter, kejar karakter. Betul, saudara. Karakter sangat penting. Kalau Anda tidak punya karakter, habis semuanya, saudara. Makanya dikatakan, kejarlah kasih. Dan kasih itu, semuanya, itu terkandung dalam karakter Tuhan. Tapi, kalau saudara tidak punya have a desire, dengan yang namanya spiritual gift, saudara, apa yang saudara tidak inginkan, Anda tidak akan bisa dapatkan. Ketika saudara menginginkan itu, Anda menginginkan itu, Anda akan mendapatkannya, saudara. Hukum itu terjadi, Anda menginginkan itu, Anda akan mendapatkannya, saudara. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi yang pertama adalah nubuat, yang kedua adalah penglihatan, dan ketiga adalah orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Waktu saya bertanya pada Tuhan, kenapa dikatakan orang yang tua yang dapat mimpi? Tuhan bilang ini sama saya, nak, 40 tahun ke atas akan aku lawat dengan mimpi-mimpiku. 40 tahun ke atas aku akan lawat dengan mimpi-mimpiku. Dan saya kaget, saudara. Dan Tuhan bilang, akan banyak anak-anak muda, mereka yang akan menerima yang namanya karunia nubuat. Teruna, lebih remaja lagi akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan kemudian orang tua akan mendapatkan mimpi. Kenapa mimpi? Pada saat mereka bersedih, pada saat mereka mengalami saat dimana mereka mungkin lagi mengalami masalah, justru Tuhan akan beri mimpi pada mereka supaya menyegarkan hati mereka, menyegarkan jiwa, roh, dan tubuh mereka. Dan mimpi itu ketika mereka amini dan mereka tahu itu daripada Tuhan, itu akan membawa mereka ke dalam destiny Tuhan yang sangat besar. Dan saya mau katakan saudara, hari ini waktunya. Sekali lagi, ini waktunya. Karena Tuhan mau
Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Dalam bahasa Inggrisnya ada dream. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ada dream, saudara. Jadi dream, vision, and prophesy. Dream, vision, and prophesy. Kalau saudara lihat kegeraan Roh Kudus, kegeraan Loteng Yerusalem, kegeraan Azusa Street, ditandai oleh dream, vision, dan prophesy. 3 hal ini, saudara, yang akan melawat hidup Anda dan saya. Bagaimana, Pak, supaya saya bisa tajam di dalam yang namanya dream, vision, and prophesy? Anda perlu punya mentor-mentor yang akan membawa Anda di dalam karunia dream, vision, and prophesy. Anda pertama kali yang perlu Anda inginkan adalah menginginkannya. Anda punya have a desire. Ketika Anda punya have a desire, Tuhan akan berikan. Ayat ke-18, juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Jadi kalau saudara lihat, saudara, ya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, ya, yang pertama. Dan kemudian di ayat 18 dikatakan, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, mereka akan bernubuat. Ya, satunya adalah anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Satunya adalah hambaku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Saya udah bukakan firman ini udah berulang-ulang. Tapi pewahyuan Tuhan selalu baru. Amin. Pewahyuan Tuhan selalu baru. Siapa yang malam ini ingin mendapatkan 3 karunia itu? Angkat tangan. Siapa yang ingin mendapatkan karunia itu? Angkat tangan. Karena ketika Anda have a desire, Anda akan mendapatkannya. Amin. Ketika Anda punya kelaparan kehausan dengan Tuhan, Anda akan mendapatkannya. Dan semakin Anda mendapatkannya dan semakin Anda haus, Tuhan akan memberikan pada Anda greater level. Greater level prophesy, greater level vision, greater level dream. Itu akan diberikan buat Anda. Jangan heran, tiba-tiba ketika Anda duduk, tiba-tiba Tuhan akan berkata pada Anda, sampaikan kepada umatku ini, bahwa orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sudah ngalamin berkali-kali, Bapak Saudara. Dan saya percaya, hari ini, malam ini adalah malammu. Bapak Saudara, bernubuat. Anda perlu bernubuat untuk hidupmu. Anda perlu bernubuat untuk hidupmu. Anda sedang mengalami masalah saat ini. Saya akan berdoa, kita akan berdoa sama-sama supaya roh Tuhan melawat kita. Dan apa yang kita perkatakan itu jadi. Walaupun Anda mengalami masalah hari ini, tapi ketika Anda bernubuat, artinya Anda berkata gini, aku menolak kata-kata yang negatif yang melawan aku hari ini, dan aku akan menerima kata-kata berkat Tuhan, kata-kata deklarasi Tuhan. Dan itu akan terjadi. Bapak Saudara, firman Tuhan katakan gini, aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ujung-ujung, dream, vision, dan prophesy akan membawa apa? Keselamatan bangsa-bangsa. Ujung-ujungnya, dream, vision, dan prophesy akan membawa Anda masuk ke dalam yang namanya keselamatan bangsa-bangsa. Jadi kalau bisnis Anda, apa yang Anda kerjakan hari ini berhubungan dengan jiwa-jiwa, Tuhan akan buka berkat yang luar biasa. Mungkin hari ini Anda berada di padang gurun, mungkin hari ini Anda berada di dalam pengujian, tetapi ketika Anda dream, vision, dan prophesy, Anda perkatakan, Tuhan baru mengatakan pada saya jelas sekali. Dia berkata, nak, bernubuat. Bernubuat sekarang. Saudara, bernubuat sekarang di rumahmu. Bernubuat sekarang di mobilmu. Bernubuat sekarang di studio ini. Bernubuat sekarang di rumahmu. Apa yang kau perlu nubuatkan? Katakan nubuat, saudara. Misalkan ketika keluargamu mengalami masalah cancer, katakan dalam nama Yesus. Berkatakan di dalam nama Yesus. Anda dengarkan Tuhan bentar, dan Tuhan akan berbicara. Karena roh Tuhan saat ini sedang melanda. Sekalipun di udara saat ini roh Tuhan sedang melanda. Ada orang yang melihat saya hari ini. Anda sedang berada dalam poin kontaknya Tuhan, dan Tuhan sedang menjamah hidupmu. Dan engkau tiba-tiba menangis ketika melihat program ini. Dan Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan memakai hidupmu di masa-masa ke depan. Tuhan melawat engkau dari sekarang
Engkau adalah seorang anak muda. Engkau melihat saya hari ini, dan hari ini engkau mendapatkan rekaman ini, engkau mendapatkan video ini dari temanmu. Dan saya mau kata buat saudara hari ini adalah waktumu. Kalau engkau ingin didoakan hari ini, dan kami mau menerima peneguhan daripada engkau, kirimkan SMS 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Wow, dream, vision, and prophesy. I feel the anointing. Saya merasakan pengurapan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan membawa saya ke sesuatu yang besar, saya berhadapan dengan 1, 2 orang, 3 orang, saya seperti berhadapan dengan ribuan orang, saudara. Saya selalu membayangkan itu. Dan apa yang kau bayangkan itu jadi. Hari ini melihat video saya dimanapun Anda berada. Suatu saat, saya di program radio. Hari itu belum ada siaran radio ini bisa disiarkan di YouTube. Bisa ada di Bible TV seperti ini. Tapi hari itu, saya bertemu dengan seseorang. Tiba-tiba dia mengirimkan SMS. Dan dia berkata dia sedang putus asa. Dia berada di satu negara di Asia, saudara. Dan dia mendengarkan akan pesan Tuhan melalui Kingdom and Well. Saat itu dia mengatakan dia sedang putus asa. Dia sedang putus asa banget. Sampai dia mau mati, saudara. Tapi ketika dia mendengar pesan Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia kirim SMS, dia sangat diberkati, dia di luar negeri dilawat Tuhan. Satu lagi ada seorang pramugari, saudara. Pramugari di Madinah saat itu, dia lagi Madinah, lagi istirahat. Dia pernah mendengar akan yang namanya radio ini. Kemudian dia setel dengan internet, saudara. Dan dia kirim SMS saat itu. Dia katakan, kami sangat diberkati. Saya sedang berada dalam masa kesesaan. Tiba-tiba saya mendengar di program radio ini. Bapak Saudara, Anda tahu nggak? Ketika Anda berpartner dengan sebuah pelayanan di mana jiwa-jiwa itu akan dituai, saudara. Anda tahu nggak? Bagaimana Tuhan memelihara hidup saya selama 41 tahun saya sekarang. Ketika saya menghormati yang namanya partner dengan hamba Tuhan yang diurapi. Dan ketika saya menghormati saudara, saya tidak sekedar hanya minta doa. Tapi saya melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Orang yang menerima Nabi Tuhan akan menerima upah Nabi Tuhan. Prophet reward. Saya menerima Nabi-Nabi Tuhan. Makanya itu kenapa jubah pengurapan itu jatuh ke saya, saudara. Hari ini Anda mendengar saya hari ini, siapapun Anda hari ini. Kalau Tuhan gerakkan engkau untuk berpartner bersama dengan kami akan mementor Anda, kami akan mengirimkan pada Anda e-newsletter. Kami akan mengirimkan pada Anda prophetic update. Kami akan kumpul sebulan sekali. Kita akan kumpul. Dan buat Anda yang berpartner dengan kami, saudara, Anda juga bisa kirimkan SMS. Anda cuma hanya sampaikan, tuliskan partnership with Holy Spirit. Itu yang Anda kata tulis, yes Lord. Partnership with Holy Spirit. Kemudian tulis nama Anda. Kemudian kalau Tuhan gerakkan pada Anda untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu pelayanan kami, atau untuk breakthrough Anda. Karena saya sudah melihat ada orang-orang yang menabur, mereka diberkati luar biasa. Khususnya pengurapan Tuhan berikan kepada kami, pengurapan Tuhan berikan kepada saya adalah supranatural di dalam favor, supranatural di dalam finance, saudara. Supranatural. Saya pernah ngalamin satu hal yang besar masalah, sudah tidak ada pertolongan lagi seolah-olah, saudara. Tapi ketika saya minta sama Tuhan, saya aktifkan, saya bilang, Tuhan supranatural favor, supranatural finance. Tiba-tiba orang yang tidak saya pikirkan tiba-tiba bisa menghubungi saya, tiba-tiba dia mentransfer kepada saya. Dan itu berulang kali, saudara. Malam ini saya mau kata buat saudara, Anda membutuhkan pekerjaan, gampang kalau Tuhan mau konekkan. Kalau Anda ingin tahu juga apa yang kami kerjakan dalam marketplace, saudara, apa yang kami sedang kerjakan dalam kegeraan marketplace, Anda juga bisa hubungi kami. Anda bisa SMS kami di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Ujung-ujungnya, saudara, Tuhan itu mau yang namanya barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, saudara.
Bapak Ibu Saudara, hari ini saya merasakan kuat sekali. Saya ada di studio ini, tapi barusan roh saya seolah-olah kayak dibawa. Dalam waktu hanya hitungan beberapa menit, barusan saya merasakan ini, saudara. Apa yang saya dibawa hari ini? Saya merasakan barusan saya seolah-olah itu dibawa seperti kayak melayang dan terbang, saudara. Dan apa yang saya lihat? Saya melihat api yang begitu sangat besar sekali melanda akan Indonesia, saudara. Dan Tuhan katakan, nak, kamu akan lihat kegerakan api Roh Kudus akan terjadi dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Sekalipun entah itu di KKR atau di marketplace, tiba-tiba orang di laut Tuhan, Anda tidak perlu berbahasa roh, Anda tidak perlu bernubuat. Ketika Anda sedang berbicara tentang pesan di marketplace, ketika Anda sedang mengajar akan kingdom business, Anda sedang berbicara dengan kolega-kolega Anda, karena ada roh Tuhan yang ada pada Anda, karena Anda intim dengan Tuhan, Anda lapar dengan Tuhan. Itu yang namanya tangible presence of God. Itu yang namanya hadirat Tuhan yang sangat-sangat terasa, sangat kental. Itu akan menjamah orang yang ada di sekelilingmu, dan tiba-tiba dia akan mengatakan, ada sesuatu apa di tubuhku yang lain ini? Kok tiba-tiba saya bisa bergerak? Kok tiba-tiba saya bisa keluar dari kursi roda saya? Itu akan terjadi pada hari-hari ke depan ini, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah Anda siap untuk sebuah revival itu? Apakah Anda mau tukar revival itu dengan hanya hal yang recehan, saudara? Ataukah Anda mau berkata dengan Tuhan, Tuhan, saya mau memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia, dengan cara apapun, dalam keadaan apapun, saya ingin memberitakan yang namanya pesan Tuhan ke setengah seluruh dunia. Bapak Saudara, pesan Tuhan saya sampaikan secara sederhana. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, ada firman Tuhan yang saya mau tunjukkan pada saudara hari ini. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Saya percaya Tuhan sedang bergerak di tempat ini sekarang. Yohanes 3 ayat 8. Firman Tuhan katakan, angin bertiup kemana ia mau. Sekali lagi, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sekali lagi, saya ulang. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya apa, saudara? Anda tidak akan pernah tahu tiba-tiba ketika Tuhan melawat engkau, ketika engkau lahir dari roh itu, tiba-tiba sesuatu berubah dalam hidup. Malam ini saya mau katakan saudara, malam ini Tuhan sedang mengubah hidup saudara saya. Ada firman Tuhan yang lain di dalam kitab Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak saudara, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, di tahun 2016 ini, setelah masa Pentakosta ini,
roh kebenaran akan turun dalam hidup saudara saya. Roh kebenaran di mana akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kata-kata yang kita ucapkan bukan kata-kata kita, tetapi kata-kata yang berasal dari roh Tuhan sendiri. Dan itu akan terjadi. Dan ketika Anda punya yang namanya roh kebenaran, dream, vision, and prophesy itu, saudara, itu akan betah, akan tinggal di dalam hidup kita. Karena Tuhan bilang sama saya, tahun 2016 ini ada banyak orang yang tidak bisa bernubuat, tiba-tiba dibuat bernubuat. Ada orang yang tiba-tiba mereka tidak pernah mendapat mimpi, tiba-tiba mendapatkan mimpi. Ada orang yang tiba-tiba tidak bisa mendapat penglihatan, tiba-tiba matanya bisa melihat penglihatan. Dan itu akan terjadi. Saya percaya Tuhan mau mengubah yang namanya hati kita. Saya merasakan ada 3 hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam ke depan ini. Saya menamakan ini adalah satu masa di mana Tuhan akan membuat sebuah trending di masa ini untuk sebuah kegerakan Roh Kudus. Saya merasa ada kuat sekali kuasa Tuhan sedang ada di tempat ini. Yang pertama, akan terjadi yang namanya revolusi dalam cinta, saudara. Revolusi dalam kasih, saudara. Ada banyak orang-orang berdosa. Ada banyak orang-orang yang mungkin orang dunia mengatakan tidak layak diampuni, gara-gara yang namanya kasih yang ada dalam dirimu. Mereka akan berubah. Mereka akan bertobat, saudara. Saudara, coba buka dalam 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Ini dia yang saya tunjukkan, saudara. Jadi saudara tidak bisa mengatakan saya sesat lagi. Saudara tidak bisa mengatakan, cuma menginginkan nubuatan aja. No. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Karunia pertama yang dikatakan adalah usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, saudara. Terutama. Bapak saudara, saya percaya Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat hari ini. Saya merasa kuat sekali, saudara. 1 Korintus 14 New King James Version katakan, pursue love and desire spiritual gift, but especially that you may prophesy. Desire, hasrat, saudara. Dan saya mau kata buat saudara hari ini, ketika Anda punya desire itu, dikasih sama Tuhan. Jadi saudara, hari ini, malam ini, inginkanlah, have a desire. Kejarlah kasih, usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat. Ini yang ditakuti oleh setan. Makanya Tuhan juga bilang balance, saudara. Kalau kamu bisa bernubuat, tapi kamu gak punya kasih, kamu gak ada artinya. Dua-duanya sangat penting. Karakter penting, karunia penting. Karena karunia akan mempersenjatai Anda, menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan punya sesuatu yang rahasia yang bisa disingkapkan. Malam inilah malam. Jika Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Yang pertama,
akan ada yang namanya kegeraan kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda saat ini, kejarlah kasih, saudara. Banyak orang sudah sibuk, mereka terlalu egois. Dan egois tidak akan membawa kepada Anda ke dalam yang namanya kehendak Tuhan. Kegeraan Tuhan supranatural yang akan terjadi adalah kegeraan di mana Roh Kudus akan melanda dengan kasih yang sangat besar. Ini akan menjadi sebuah kegeraan yang luar biasa. Ada banyak orang-orang yang akan mengalami kembali kepada Tuhan Yesus. Cinta dan kasih akan menjadi sesuatu yang sangat utama. Orang tua dan anak yang sudah kehilangan kasih akan dilawat oleh Tuhan. Suami istri yang kehilangan kasih akan dilawat oleh Tuhan. Anak dan orang tua yang kehilangan kasih akan dilawat oleh Tuhan. Dan ini adalah trennya. Revolusi kasih, saudara, akan terjadi di tahun ini. Yang kedua, Tuhan akan membawa yang namanya kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi pembawa kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Anda akan mendengar suara Tuhan secara audible bahkan. Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan Anda tidak hanya sekedar berdoa buat orang, tetapi Anda tahu dalam masa kesesaan Anda bisa membagi berkat buat mereka. Bukan karena kasihan pada mereka, tetapi karena Anda mendengar dari Tuhan. Dan Anda tahu ketika Anda memberikan benih itu kepada orang itu akan mengalami kebebasan finansial. Saya percaya Tuhan sedang bergerak dengan cara yang ajaib. Saudara, buka dengan saya dalam Keluaran 33 ayat 18 ayat 19. Keluaran 33 ayat 18 ayat 19. Saya prophetic teaching hari ini, saudara. Ya, saudara buka-buka firman Tuhan, tapi ada firman Tuhan yang sedang mengalir. Dan Tuhan sedang melawat hidupmu malam ini. Ya, Keluaran 33 ayat ke 18 ayat 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Betul kan? Dan mengasihi siapa yang kukasih. Tadi kan saya sudah bilang sama Anda di menit awal bahwa Tuhan bilang tahun 2016 ini Tuhan lagi bagi-bagi. Bukan karena perbuatan Anda. Anda jangan sampai dituduh oleh iblis. Kalau dengan perbuatan Anda lebih menjadi orang yang sangat tekun, wah lambat tambah diberkati teman Tuhan. Tapi maksudnya adalah Tuhan bagi-bagi. Aku memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Mengasihani siapa yang kukasihani. Itu berarti urusan Tuhan. Jangan heran nanti Anda akan melihat orang kelihatannya bengal banget, nambeng banget. Bahkan istilahnya Anda melihat secara manusia itu licik banget, tapi mendapatkan kasih karunia dan ada iri dengan dia. Anda tidak pernah tahu. Love revolution atau revolusi kasih Tuhan, gelora cinta Tuhan, itu bisa mempertobatkan seseorang. Orang kalau diberi yang namanya gelora cintanya Tuhan, itu akan berubah, saudara. Makanya dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara, di masa-masa ini ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Musa. Ada orang yang mengalami kedekatan sangat dekat dengan Tuhan seperti itu. Dan Tuhan bilang gini, aku kasih karunia pada siapa yang kuberi kasih karunia, mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi urusan Tuhan itu akan terjadi di tahun ini.
Saya mau kata bahwa saudara, kemuliaan Tuhan ini akan didemonstrasikan sedemikian rupa dari tahun-tahun yang lalu, sehingga orang akan menyadari bahwa Anda itu menjadi pembawa yang namanya kebaikan kemuliaan Tuhan. Anda merasa kemuliaan Tuhan, tiba-tiba Anda merasakan punya desire untuk bernubuat buat mereka, atau Anda punya have desire untuk Anda itu memberi pada mereka, dan tiba-tiba tepat itu, dan mereka akan menangis di lawat Tuhan. Beberapa mereka, bahkan kebanyakan mereka adalah bukan orang yang percaya pada Yesus. Mereka akan dilawat Tuhan, dan mereka akan tahu kuasa Tuhan yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kebaikan kemuliaannya. Ada banyak orang yang akan disembuhkan dengan cara yang supranatural, yang ajaib. Ini waktunya loh saudara. Banyak orang mengatakan, tunjukkan saya Tuhan kemuliaan, supaya saya bisa memegang kemuliaan. Tapi Tuhan katakan, ini waktunya anak-anak Tuhan akan pegang yang namanya kebaikan kemuliaan Tuhan. Inginkan saudara, pengen, rindukan itu akan jadi. Yang ketiga, Tuhan akan membangkitkan generasi pujian. Wow. Ketika saya ngomong barusan generasi pujian, angkat tanganmu Sani, angkat tanganmu Sani. Ketika saya mengatakan generasi pujian, Tuhan menunjukkan kepada saya dengan jelas sekali, ada malaikat yang tinggi besar sedang meniup shofar di Indonesia Timur. Saya melihat ada malaikat yang tinggi besar sedang meniup shofar di kota Solo. Saya melihat ada malaikat yang tinggi besar sedang meniup shofar di Pulau Jawa, di antara Pulau Jawa. Saya tiba-tiba seperti kayak ditunjukkan, melihat seperti peta. Saya kayak seperti dibawa, dan saya melihat itu peta Pulau Jawa, dan malaikat itu shofar. Dan saya tahu itulah shofar pujian. Itu shofar yang membawa pujian. Dan saya melihat malaikat-malaikat yang membawa nada-nada. Dan Tuhan katakan, ini waktunya nada-nada baru akan dirilis. Ada banyak orang-orang yang tidak terkenal, tiba-tiba akan dibuat terkenal ketika mereka merilis laguku, kata Tuhan. Lagu baru, kata Tuhan, keluar dari keremuan hatimu. Lagu baru keluar, dan tulis itu, kata Tuhan. Rekam, kata Tuhan. Dan aku akan menemukan engkau dengan produser, kata Tuhan. Aku akan menemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Dan itu akan direkam, dan akan memberkati begitu banyak orang dan bangsa-bangsa. Tuhan katakan, inilah generasi yang namanya pujian. Wow. Worshipper Tuhan akan dibangkitkan. Saya melihat malaikat yang meniup shofar di Taiwan. Saya tidak biasanya menyampaikan live seperti ini, tapi saya harus ngikuti Tuhan. 17 tahun saya dilawat oleh Tuhan secara supranatural. So, saya tidak pernah peduli orang mau ngomong apapun tentang saya, karena saya tahu kebaikan Tuhan terlalu luar biasa saya. Anda sudah mendengar bagaimana kesaksian saya. Saya ngalamin saat nyawa saya sudah hampir melayang. Saya mengalami saat saya mungkin kalau tidak ditolong Tuhan jadi pengemis. Saya mengalami saat ingin dibunuh orang, tapi Tuhan selamatkan saya. Ada generasi pujian yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ada gelombang penyembahan yang sangat luar biasa yang akan melanda hari-hari. Ada banyak orang-orang di rumah-rumahmu, engkau akan dilawat oleh Tuhan, tiba-tiba engkau akan menyanyi lagu-lagu baru. Dan Tuhan katakan, gereja yang menyembah adalah gereja yang akan sangat diberkati. Sekali lagi, gereja yang menyembah adalah gereja yang akan sangat diberkati. Worship breakthrough akan terjadi. Extravagant worship akan terjadi di seluruh dunia. Indonesia akan mengalami revival, dimulai daripada yang namanya the power of worship, the power of praise, the power of joy. Dari the power of worship, the power of praise akan menuju ke power of joy, dan supernatural yang namanya manifestasi presence of God akan terjadi. Wow. Anda kalau merasakan apa yang saya rasakan malam ini,
Saya merasakan ada kemuliaan Tuhan yang sedang turun dengan luar biasa malam ini untuk Anda. Anda yang ingin didoakan hari ini, kirimkan SMS di 085888886700. Sekali lagi 085888886700. Ketika Anda memuliakan Tuhan, saudara, Tuhan itu mengirim malaikatnya, saudara. Ketika saudara bersatu dengan yang namanya hadirat Tuhan, saudara, itu akan menghasilkan yang namanya penyembahan yang ekstravagan. Saya mendengar suara ekstravaganza, ekstravagan. Penyembahan yang benar-benar ekstravagans. Jadi yang menakjubkan. Saya percaya kalau Anda hari ini meresponi 3 hal ini, Anda akan dengar ya, pegang nubuatan saya. Akan ada satu masa di mana gereja di stadion-stadion besar, mereka berkumpul, mereka menyembah dengan lagu-lagu baru. Mereka berbahasa roh, dan itu ratusan ribu orang. Ini yang baru saya lihat. Mereka menyembah. Orang udah bosan dengan lagu-lagu ciptaan-ciptaan yang hanya sekedar hanya untuk menyenangkan telinga. Tuhan mau lagu yang keluar dari sorga, dari takhta Tuhan. Mungkin hanya simpel, tapi akan membawa orang dalam glorinya Tuhan. Akan membawa orang ke dalam kedalaman dengan Tuhan. Perubahan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang terjadi dalam diri kita. Pastikan Anda masuk ke dalam yang namanya kegeraan kasih, kegeraan cinta. Gampang mengampuni orang yang berdosa. Anda tidak tolerir terhadap dosa mereka, tetapi Anda gampang mengampuni orang. Anda akan dilawat oleh roh Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah Anda akan menjadi pembawa kebaikan kemuliaan Tuhan. Anda akan menjadi pembawa kebaikan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah Anda akan menjadi generasi yang akan memuji Tuhan. Penyembahan ekstravagan akan dimulai dari setiap kita, saudara. Anda yang mendengar akan pesan pada malam ini, saya percaya tidak kebetulan. Saya tidak ingin mempersiapkan message ini. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lain. Tapi tiba-tiba roh Tuhan menarik saya untuk berbicara ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin didoakan hari ini, kirimkan SMS di 085-8888-68700. Ada orang yang ketika menyembah Tuhan, lagi menyanyi menyembah Tuhan, tiba-tiba akan keluar kata-kata yang muncul, dan atau engkau akan tiba-tiba dipanggil, dan engkau mendengar suara, dan kata-kata itu ternyata satu kalimat, tapi itu mungkin adalah perusahaan Anda yang akan berikutnya. Akan ada hal-hal yang menakjubkan. Kata-kata ketika Anda mungkin mendengar nama seseorang dan Anda mendoakan, dan tiba-tiba ketika Anda ketemu suatu saat padahal Anda tidak tahu orang itu, Anda tahu orang itu suatu saat mereka akan berterima kasih dengan Anda karena melalui doa Anda tiba-tiba roh Anda melawat dia. Roh Tuhan di dalam diri Anda melawat dia, mengunjungi dia, entah melalui mimpi, dan dia akan mengatakan, saya pernah bertemu dengan kamu dan saya berterima kasih dengan engkau. Itu akan terjadi, saudara. Itu sudah terjadi hari-hari ini, saudara. Itu sudah terjadi kegeraan-kegeraan seperti itu, saudara. Saya mendengar seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan, ini pakai Tuhan sangat luar biasa sekali. Dia mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikat Tuhan yang sangat luar biasa. Pelayanan yang dapat dibuktikan luar biasa. Dia pernah berkata, tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, rohnya dan tubuhnya itu dibawa oleh Tuhan. Tiba-tiba berada, bisa dari Indonesia, tiba-tiba dia itu sudah pindah ke negara lain, saudara. Seperti kejadian Filipus ketika dilarikan roh, ketemu dengan yang namanya Sida-Sida Ethiopia, saudara. Itu akan terjadi lagi, saudara. Makanya inginkan itu, saudara. Inginkan itu. Saudara inginkan supranatural itu, saudara. Inginkan itu.
Hari ini saudara mungkin dihina-hina oleh orang. Saya mau katakan buat saudara, tetap tenang. Ampuni orang itu. Senyum pada dia. Mungkin ada yang akan membawa dia kepada pertobatan. Mungkin ada yang akan membawa dia kepada yang namanya next level. Mengerti tentang kedalaman Tuhan. Mengerti tentang roh Tuhan. Dan harus ada yang menunjukkannya. Sida-sida Ethiopia harus ketemu Filipus. Dan Filipus dilarikan oleh roh. Tiba-tiba pindah tempat. Itu akan terjadi. Seberapa Anda menginginkan manifestasi supranatural Tuhan yang belum pernah terjadi? Anda selama ini menginginkan hanya uang. Tidak salah. Kita harus menginginkan kita diberkati oleh Tuhan secara finansial. Saya menginginkan itu supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi lebih daripada itu, saudara, Anda harus menginginkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang benar-benar memberikan kepada Anda perjumpaan yang tidak terlupakan. Hadirat Tuhan yang akan menuntun Anda masuk ke dalam yang namanya lembah-lembah pujian dengan Tuhan. Kuasa Tuhan sedang diimpartasikan malam ini. Roh Tuhan sedang bekerja malam ini. Anda melihat YouTube ini, Anda melihat recording ini, Anda melihat video ini dimanapun Anda berada. Roh Tuhan sedang bekerja pada engkau. Kalau engkau ingin didoakan hari ini, kirimkan SMS di 085 88 88 68 700. Sekali lagi 085 88 88 68 700. Bapak Ibu Saudara, kegeraan yang akan terjadi di Yesaya 66 ayat 12 akan terjadi mulai tahun 2016. Tuhan katakan. Kegeraan yang namanya orang diselamatkan untuk percaya pada Yesus, itu akan bersamaan dengan yang namanya pemindahan kekayaan bangsa-bangsa, wealth transfer. Bapak Saudara hari ini peka dengan Tuhan. Mungkin Anda mendengar suara saya hari ini, Anda bertanya, apa yang sedang kami kerjakan? Kingdom and Wealth dibangun di tahun 2011, pada saat ketika saya menerima visi hari itu di Singapura, di Marina Bay Sands. Seorang pendoa, prayer warrior, tiba-tiba ketika dalam lawatannya luar biasa tergerak untuk foto yang namanya awan, saudara. Foto langit. Dan langit itu ada di Facebook saya. Saudara bisa kunjungi Facebook saya di Join End Times Warrior. Anda bisa melihat gambarnya jelas sekali. Itu seperti ada malaikat di atas langit. Jadi awan itu berbentuk seperti malaikat yang meniup sangkakala, melihat ke bawah. Dan hari itu Tuhan katakan kepada saya harus buat acara Kingdom and Wealth. Start mulai radio. Dan itu akan berkembang kemana-mana. Saya hanya ikuti Tuhan. Saya hanya lakukan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini puji Tuhan, kita sudah dari 2011, hari ini 2016. Praise God, kita masih bisa bersama-sama dengan Anda. Anda mendengar suara saya hari ini. Program Kingdom and Wealth bukan hanya sekedar teori. Tahun 2012 Tuhan izinkan saya menemukan sebuah kendaraan bisnis yang saya melihat banyak orang diangkat hidupnya. Mungkin Anda ingin tahu apa yang kami sedang kerjakan. Saya sedang mencari partner, karena saya tidak bisa sendirian. Kalau kita bisa menangkan jiwa bersama-sama itu kan enak. Kalau kita bisa memenangkan jiwa di marketplace, kalau kita bisa menjadi messenger of hope di marketplace, itu luar biasa, saudara. Saudara keluar daripada tembok gereja dan saudara kemudian berkarya di marketplace. Saudara ke gereja setiap hari Minggu, setelah itu Anda keluar. Anda memberitakan firman Tuhan, Anda memberitakan pesan Tuhan, pesan pengharapan di marketplace. Dan marketplace dilawat Tuhan melalui hidup Anda yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya tahu Tuhan taruh saya dalam satu kendaraan bisnis. Ujung-ujungnya Tuhan itu mau supaya jiwa-jiwa itu mendengar yang namanya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan akan diimpartasikan, saudara. Kebaikan kemuliaan Tuhan dan gelombang penyembahan dan pujian akan dinyatakan di tahun ini dengan cara ajaib dan dahsyat. Jangan ketinggalan, Bapak Saudara. Karena ini akan jadi kegeraan yang amazing sekali.
Kalau Anda ingin tahu apa yang sedang kami kerjakan, Anda ingin tahu, Anda mendengar pesan ini hari ini tidak kebetulan. Anda ingin membangun marketplace community bersama dengan kami. Kami punya project untuk membawa hidup banyak orang diubahkan Tuhan, asal Anda mau bekerja. Karena bisnis ini yang saya lakukan bukan bisnis yang tidak legal, saudara. Bukan bisnis yang namanya tidak jelas. Bukan money game, saudara. Tetapi ini bisnis yang berhubungan dengan arah di mana Tuhan hari ini sedang bergerak di dalam pasar uang. Dan saya percaya malam ini ada beberapa orang yang Anda merasa ingin tahu apa yang sedang kami kerjakan. Anda hubungi kami dan kita akan personal appointment, dan mungkin Anda adalah partner kami. Saya yakin setan tidak akan pernah suka kalau Anda dipakai oleh Tuhan. Setan tidak akan pernah suka kalau Anda dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi Anda malam ini mendengar suara daripada apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700, dan kami akan berdoa buat Anda. Malam ini Bapak Saudara, pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Kalau Anda ingin tahu apa yang kami kerjakan, Anda ingin tahu Facebook kami, Saudara bisa kunjungi di Joel End Times Warrior. Pakai Sierra ya, S Joel End Times Warrior. Dan Anda juga bisa kunjungi Twitter saya di Abraham Joel Ivan. Ya. Sekali lagi Abraham Joel Ivan. Anda juga bisa kunjungi yang namanya pin BB kami ya di 21 Bravo Echo Charlie 6, Saudara. Ya. 21 Bravo Echo Charlie 6. Dan ada orang-orang yang mungkin bertanya, kami memiliki yang namanya Instagram ya. Instagram kami ya. Itu namanya adalah Abraham Joel, Saudara ya. Saudara bisa cari ya Instagram saya, Saudara bisa add ya, yaitu Abraham Joel, Saudara ya. Dan Anda akan mendapatkan kontak lebih detail dengan kami. Bapak Saudara, firman sudah saya sampaikan. Dan pilihan tergantung daripada Anda malam ini. Ada kuasa Tuhan yang sedang luar biasa melanda setiap saudara saya. Malam ini adalah malam. Jika itu Anda, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Sebentar saya akan berdoa buat Anda, dan biarkan roh Tuhan melawat Anda. Mari kita berdoa saja. Bapak akan bersyukur, terima kasih atas malam ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap pendengar radio dimanapun mereka berada. Setiap orang-orang yang mendengarkan Kingdom and Wealth dimanapun mereka berada. Melalui radio, melalui internet, melalui YouTube, melalui video manapun yang dikirim hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara malam ini. Biarkan kesembuhan terjadi pada hidup Bapak Ibu Saudara malam ini. Biar kelepasan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara malam ini. Di dalam nama Yesus saat ini, kami percaya malam ini kuasa Tuhan menjarah. Dan di dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan yang menghalangi akan finansial daripada setiap anak-anak Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, kami deklarasikan Pentakosta tahun ini akan menjadi Pentakosta yang dahsyat dalam hidup kami. Pentakosta tahun ini akan menjadi Pentakosta yang berbeda, yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan biar anak-anak-Mu Tuhan yang menabur benih, mereka yang membeli buku, atau mereka yang mengirimkan SMS permohonan doa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biarkan roh Tuhan menjarah hidup mereka, dan menjadikan mereka sungguh-sungguh melihat kegerakan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur kemuliaan hormatnya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, hari ini saya sudah selesai berbicara. Tapi saya mau kata buat saudara hari ini, jika Anda tahu
bahwa berita ini, program ini, minggu depan sangat penting buat Bapak, Ibu, Saudara, atau keluarga Anda, atau teman Anda. Saudara, ajak mereka, kirimkan link dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 malam, saudara. Ya, setiap Sabtu jam 10 malam. Dan saya percaya ini akan menjadi satu berkat yang luar biasa. Akhir kata, saya Abraham Joel, saya undur pamit, dan saya percaya malam ini berkat yang besar, kasih karunia Tuhan turun atas hidup Anda. Tuhan memberkati. Selamat malam. Bye-bye.